hakim baru. Dari jumlah itu, setidaknya keberadaan 1.800 hakim baru masuk kategori mendesak. Itulah pernyataan yang disampaikan Ikatan Hakim Indonesia terkait kebutuhan sang pengadil di peradilan tanah air. Pernyataan itu disampaikan Ikatan Hakim Indonesia saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Senin lalu. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasona Lawli langsung meresponnya. Pemerintah pun bersiap untuk segera menghentikan moratorium hakim baru yang telah berlangsung selama 7 tahun. Rencananya di gelombang pertama akan ada pengangkatan 500 hakim baru selama periode tahun 2017. Sementara untuk perekrutannya, Kemenpan RB dipercaya untuk segera membuat mekanismenya. Dengan kehadiran hakim-hakim baru nantinya diharapkan sejumlah kasus yang selama ini tertunda untuk disidangkan dapat segera dituntaskan. Hingga pada akhirnya pengadilan di tanah air akan dapat lebih melayani masyarakat secara luas. Pemirsa, pengadilan di Indonesia membutuhkan 4.000 hakim baru. Dari jumlah itu, keberadaan 1.800 hakim baru masuk kategori mendesak. Pengadilan butuh hakim baru. Itulah tema dialog kita pagi ini dan telah hadir di studio Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial. Ada Bapak Maradaman Harahap. Apa kabar Pak Maradaman? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sekedar untuk mengingatkan beberapa alasan mengapa terjadi moratorium rekrutmen hakim. Salah satunya adalah hakim yang termasuk PNS harus dijadikan pejabat negara, which is ini artinya semua harus melaporkan daftar kekayaannya gitu ya, dan ini dinilai sebagai satu mekanisme agar hakim bisa menjadi sebuah profesi yang transparan, bebas dari praktek suap gitu ya. Alasan lain mungkin untuk mengingatkan Pak Maradaman? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mengenai rencana pemerintah untuk mengangkat hakim 1.800 orang untuk tahun ini, ya, tadi disebutkan 500 orang mendesak. Tentu Komisi Yudisial itu sangat menghargai dan mengharapkan agar itu betul-betul terlaksana. Akan tetapi dalam hal ini sebetulnya seperti dijelaskan tadi sudah 7 tahun tidak ada pengangkatan hakim baru. Ini berawal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di salah satu pasal disebutkan untuk pengangkatan hakim tingkat pertama, Mahkamah Agung melakukan bersama dengan Komisi Yudisial. Kan begitu ya, ketentuannya kalau nggak salah di pasal 14 itu. Tetapi kemudian dilakukan bersama inilah yang menjadi soal antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Mungkin mekanismenya seperti apa sehingga kemudian berlarut-larut dan akhirnya pada tahun 2015 ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 yang diucapkan tanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak diikutsertakan dalam seleksi. Nah, kami juga mendengar bahwa Mahkamah Agung sudah berupaya meminta kuota untuk pengangkatan hakim ke Menpan, akan tetapi Menpan dalam hal ini berpendapat bahwa untuk seorang hakim itu kan dianggap sebagai pejabat negara. Karena itu tidak bisa kalau hanya dilaksanakan seleksinya oleh Mahkamah Agung. Itu yang berkembang, Mas Vicky. Ya. Dan ini menjadi alasan mengapa sementara ini diberhentikan dulu untuk rekrutmennya. Persis. Dari beberapa informasi kekurangan hakim, terutama di tingkat pertama dan juga tingkat banding, dan ini terjadi karena banyaknya wilayah pemekaran. Selama ini untuk menutupi kekurangan hakim sendiri, seperti apa tuh Pak? Iya, yang kami dengar apabila ada misalnya pemekaran sehingga harus dibentuk sana pengadilan, itu hakim yang dianggap banyak, pengadilan yang dianggap banyak hakimnya, itu bisa dimutasi ke tempat lain. Artinya lebih-lebih kepada tempat pengadilan yang baru dibentuk. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah, malah nanti menambah beban bagi pengadilan yang diambil hakimnya. Bahkan kami mendapatkan informasi dan menambah pekerjaan untuk hakim-hakim yang dirotasi itu gitu ya. Kami juga mendapat informasi ada pengadilan yang hakimnya hanya 3. Sementara untuk memeriksa satu perkara kan harus sistem majelis. Jadi kalau satu hakim
jasa atau cuti, maka tidak bisa melaksanakan pemeriksaan perkara itu. Disinilah kendalanya mengapa kemudian sangat dibutuhkan hakim baru itu untuk mengatasi persoalan kekurangan hakim. Ya, ya, dan Kalau 1.800 1.800 saya kira belum cukup ya untuk seluruh Indonesia. Ya. Ya, tapi ya Artinya setidaknya 1.800 ini sudah masuk kategori mendesak gitu ya. Mendesak. 4.000 dikatakan ideal menurut Anda? Boleh jadi ideal, ya bisa lah. 4.000 mungkin untuk seluruh lingkungan ya. Kan ada lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tun gitu. Baik, ya. Apakah selama 7 tahun terjadi moratorium dilakukan perbaikan kerangka rekrutmen hakim? Yang menjadi sorotan adalah terkait dengan rekrutmen hakim yang kurang transparan gitu. Dan juga pola bagaimana hakim ini setelah dites harusnya ketika kita mungkin mengambil contoh perekrutan hakim di Belanda setelah kemudian dinyatakan lolos ada masa 7 tahun pengabdian sebagai aparat penegak hukum, sementara di Indonesia tidak seperti itu gitu ya, tesnya saja pilihan ganda gitu dan ini tidak bisa seperti itu. Nah, apakah selama moratorium ini ada perbaikan, Pak Harahap? Maaf. Saya kira perbaikan sudah dilakukan oleh MA dengan azas transparansi. Tetapi di dalam hal ini kan terus terang Komisi Yudisial belum pernah dilibatkan untuk seleksi calon hakim agung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 itu. Jadi belum pernah dilibatkan sehingga kemudian kami tidak tahu perbaikan seperti apa persisnya di Mahkamah Agung untuk rekrutmen atau seleksi hakim tingkat pertama ini. Jadi boleh dikatakan bahwa Komisi Yudisial karena memang tidak dilibatkan lagi ya kita juga tidak punya konsep. Menurut point of view dari KY sendiri, apa yang perlu diperbaiki dalam hal rekrutmen hakim ini? Ya tentu saja yang perlu diperbaiki adalah sistemnya misalnya kan untuk menghilangkan adanya. Ya ini kita bukan berarti menuduh ya adanya misalnya KKN di sana. Nah, ini karena konon itu banyak yang disinyalir oleh hakim masyarakat. Titipan. Ada hakim titipan. Tapi yang bisa kalau bayar, saya gitu. yakin itu ya tidak selamanya benar itulah. Pasti ada yang yang betul-betul murni ya itu. Tapi mungkin 1-2 boleh jadi ada, tapi sulit membuktikannya ya Mas. Sulit membuktikannya bahwa itu memang ada titipan apa tidak. Tapi masyarakat menganggap seperti itu. Pola pengawasan seperti apa dalam hal rekrutmen hakim ini yang perlu diterapkan? Artinya supaya tidak ada pola perekrutan hakim, kemudian aparat penegak hukum lainnya yang melalui jalan tol dalam tanda kutip bayar, dititipkan KKN dan lain sebagainya. Idealnya siapa yang mengawasi? Mekanisme pengawasannya seperti apa? Sayangnya kan sudah di judicial review itu, jadi KAI kan tidak dilibatkan. Mungkin nanti dilibatkanlah misalnya psikolog, misalnya PPATK, misalnya KPK, misalnya organisasi LSM yang punya kepedulian terhadap hakim ini. Mungkin itu kalau KAI kita tidak mungkin menyesali dan menangisi putusan MK itu karena sudah terjadi, karena kan final dan mengikat. Gitu. Walaupun memang tidak terlibat dalam hal itu. Saya ada data sejak tahun 2005, mungkin Bapak punya data lain. KPK sudah menetapkan 14 hakim menjadi tersangka, semua terjerat tindak pidana suap. Ini terjadi kenapa sebetulnya, Pak Harahap? Dari pengawasannya atau sebetulnya dari hulunya pada saat rekrutmen sehingga terjadi hakim-hakim nakal ini? Baik, makasih. Betul bahwa Komisi Yudisial punya tugas untuk mengawasi hakim, ya di tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, ya. Tapi perlu diketahui bahwa KAI kan terbatas kemampuannya. Untuk melaksanakan pengawasan itu kita juga kan punya beberapa penghubung di daerah, punya jaringan dan sebagainya. Sehingga kita sering mendapatkan laporan dari daerah ke Komisi Yudisial tentang perilaku hakim. Jadi ini banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK itu tadi kan disebutkan 14 hakim ya, catatan Mas Piki. Jadi itu kan sangat tergantung dengan perilaku hakim itu sendiri. Artinya di sini ada keserakahan, ada nafsu yang berlebih, padahal dalam tanda petik gaji mereka sudah cukup. Kalau tergantung kepada orangnya, artinya tidak ada pola pengawasan yang otoritatif dong, Pak. Yang betul-betul bisa membuat hakim ini tidak akan melakukan tindakan jual beli putusan misalnya. Sebetulnya hakim-hakim ini kan sudah
latih. Sudah kita lakukan pelatihan tentang kode etik, itu kita berjenjang. Hakim 0 sampai 8 tahun, kemudian 8 sampai 15, kemudian hakim tinggi. Itu sudah kita lakukan pelatihan Artinya tentang kode secara etik. pembekalan sudah cukup. Sudah gitu. cukup. Nah, baik pasca itu oleh KY maupun oleh Bawas sendiri. Bawas itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku pengawas internal. Kalau KY kan pengawas eksternal, gitu Mas. Pengawasannya pasca itu ideal atau tidak menurut Anda? Ini memang tentunya dilakukan oleh badan-badan yang memang tugasnya mengawasi hakim gitu. Iya, karena hakim ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang Merauke yang jumlahnya ribuan orang, 8.000 orang. Di sini tentu ada semacam ketidakseimbangan, baik itu di Bawas Mahkamah Agung yang jumlah hakim pengawasnya itu sekitar 40 sampai 50 orang, itu maupun di KY yang komisionernya hanya 7, begitu loh. Jadi ini memang perlu nanti dirubah barangkali ya. Ini kita akan pikirkan seperti apa pola pengawasan yang efektif. Ya, jadi selain kekurangan hakim, kekurangan juga yang mengawasi hakim gitu ya, pasti. Supaya memang terbebas dari praktek mafia hukum. Oke, Pak Harap, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan kembali tetap di Dialog Jurnal Pagi.